Al-Quran bukan sekedar baris-baris tulisan di dalam mushaf yang kita simpan di rak buku. Al-Quran adalah kompas moral kehidupan yang seharusnya menyala dalam setiap interaksi manusia. Di Nur Sulaiman Community, melalui Majelis Taklim Nur Sulaiman, kami percaya bahwa memahami Al-Quran berarti mentransformasikan ayat-ayat suci menjadi perilaku nyata, tutur kata yang santun, dan aksi sosial yang berdampak. Melalui program The Living Quran, kita tidak hanya belajar dengan tajwid yang benar, tapi memahami apa yang kita baca dan belajar menghidupkan nilai-nilainya dalam keseharian. Majelis Taklim Nur Sulaiman menyebarkan cahaya ilmu, mencerahkan umat. Nur Sulaiman Community berkarya bermanfaat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Hisnuryadi selaku pimpinan Nur Sulaiman Community, yang kami hormati Ibu Dr. Didi Hajah Eliana Hisnuryadi selaku penasehat Nur Sulaiman Community, yang kami hormati Ibu Hajah Diana Rosyati selaku ketua Nur Sulaiman Community, dan ibu-ibu pengurus Nur Sulaiman Community, yang kami hormati ibu-ibu jamaah kajian majelis Nur Sulaiman Community, dan seluruh hadirin para undangan yang berbahagia. Serta izinnya jualah pada hari ini kita dapat berhadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan manusia terbaik, pembawa ajaran kebenaran, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara pembukaan launching perdana The Living Quran, kajian terjemahan dan tafsir Al-Quran dalam kehidupan, hari ini Sabtu tanggal 11 April 2026 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1447 Hijriah. Segera kita agar bernilai ibadah dan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulakan acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannah
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Hasnul Yadi Sulaiman selaku penasehat pembina dari Nur Community, yang
Dr. Ibu Hajah Dr. Gigi Eliatrisha Hasnurnya Diswana selaku penasehat Nur Sulaiman Community, dan yang menghormati juga yang luar biasa ketua kita, ketua NSC Ibu Hajah Diana, Masya Allah luar biasa, ada yang mengadakan sebagai aset yang luar biasa, Masya Allah, serta ibu-ibu pengurus NSC yang luar biasa semangatnya, semangat anak muda, semangat SMA, karena baru masih SMA, jadi luar biasa ibu-ibunya semangat berkarya, memberi manfaat kepada benua yang kita cintai. Dan tidak lupa pula yang ulun sayangi ibu-ibu yang luar biasa, anggota NSC, hujan panas tetap hadir di tempat yang kita cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu launching edisi perdana The Living Quran, kajian terjemah dan tafsir Quran dalam kehidupan. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, serta keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, izin hari ini peserta yang berhadir di tempat yang berbahagia ini, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengizinkan kami untuk bisa menempati rumah dinas ini dalam mengikuti mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Ini merupakan sebuah rasa yang sangat-sangat kami syukuri dan berbahagia. Masyarakat di sini bisa duduk di sini mengikuti kegiatan yang positif tentunya. Dari data yang masuk ke kami di sini ada 300 peserta majelis di NSC ini, yang tadinya kita mengadakan tahsin belajar Al-Quran, kemudian karena begitu banyak peminatnya sehingga kita melebarkan ke bentuk kegiatan yang lain, yaitu The Living Quran. Sebagaimana dalam sebuah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabula raibati hudal muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Masya Allah luar biasa ibu-ibu di sini semangat di dalam belajar mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita nanti akan melaunching kegiatan Living Al-Quran. Kita belajar bersama. Pertama-tama mungkin kita akan mengkoreksi bacaan Al-Quran, sama-sama kita belajar huruf per hurufnya, kemudian akan diterjemahkan oleh Ustadz dan juga akan ditafsirkan. Insyaallah beliaunya sedang dalam perjalanan ke sini. Baik, tidak berpanjang kata, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah memberikan wadah dan tempat di sini untuk kami berkegiatan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah, amal jariah buat kita, buat pian juga nanti kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Menutup wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ulunnya yang lemes, pian umpat lemes, kata Bu Najipah kada aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru ibu-ibu NSC yang nge-war untuk ikut sebagai anggota jemaah tetap, yang nge-war betul-betul kayak nge-war tiket. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat
Bapak Haji Hasnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, selaku pembina dari Nur Sulaiman Community, didampingi oleh yang sangat kita sayangi, Ibu penasehat kita, Ibu Dr. Gigi Hajah Eliana Hasnuryadi. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara pembuka hari ini. Dan sambil kita menunggu Ustadz yang akan mengisi, saya juga ingin menyapa yang juga kita sayangi, seluruh pengurus Nur Sulaiman Community yang punya energi luar biasa. Kita satu frekuensi untuk menerjemahkan apa yang menjadi arahan dari Ibu Penasehat, berbagai kegiatan. Jadi alhamdulillah hari ini semua program-program yang diinisiasi oleh beliau bisa kita laksanakan. Tapi itu juga nggak akan nggak akan jalan kalau tidak ada anggota-anggota yang luar biasa ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk pian-pian semua. Ulun ini sampai takjub kalau melihat bubuhan pian sudah kayak orang berkelahian di grup itu. Ulun belum gitu loh. Kemarin sudah kita set 180 sudah ditetapkan menjadi anggota tetap dari jamaah, kita singkatnya The Living Quran TLQ gitu ya. Ini jamaah TLQ 180, dan setelah kami menghitung kapasitas ruang ini Bapak Ibu ternyata bisa 300 asal ibunya mau berhimpit-himpit. Akur juga, dan ternyata 300 juga dengan cepat terisi. Itu masih ada yang menjapri ulun, menjapri Melin, menjapri Mbak Kori. Ulun kapan itu si itu, kapan nggak berarti mau digantikan. Jadi kalau pian-pian 3 kali nanti tidak hadir, mohon maaf, mohon rela. Kami terpaksa agak ketat Bu, jangan bilang kalau mau disebut kejam, nggak apa-apa Diana aja yang kejam. Tapi untuk mengatur agar semuanya bisa mendapat yang terbaik. Selamat datang Ustadz Hilmi, mohon berkenan bergabung di samping Pak Wagub. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber tetap kita. Baik. Ini nanti beliau yang akan mengisi Ustadz Hilmi. Dan selanjutnya saya tidak berpanjang kata, sekali lagi apresiasi untuk pian-pian. Tapi izin Ibu, kalau kami mengatur sebagai pengurus bukan hendak sombong-sombongan Ibu ya, supaya pian nyaman. Tapi kita juga akan tetap tegas pada mereka yang misalkan hanya menulis nama tapi tidak hadir. Kita akan kasih kesempatan pada mereka yang lebih antusias. Tapi intinya alhamdulillah acara program semua berjalan dengan baik atas tadi sekali lagi dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Pak Wagub dan Ibu. Ulun mohon doanya kepada beliau berdua, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan dalam berbagai hal menjalankan amanah-amanah beliau. Karena kalau nggak gitu nanti kita nggak bisa menikmati lagi fasilitas di sini. Jadi mohon doanya untuk beliau berdua. Baik, pada kesempatan ini berkenan kepada Ibu Penasehat selanjutnya untuk membuka secara resmi kegiatan ini. Mudah-mudahan berkahnya untuk kita semua, terutama juga untuk pian-pian sebagai sahibul bait dari rumah dinas Wakil Gubernur ini. Tidak berpanjang kata, semoga kita semua bisa amanah dengan tugasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Dr. Gigi Hajah Eliana Hasnuryadi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang ulun sayangi, cintai, banggakan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sulaiman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Tadi ada acara pada kebetulan, ayo ikut. Untuk ketemu dengan ibu-ibu NSC di sini. Ya. Mohon doakan beliau semoga selalu sehat. Amin. Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan juga Barito Putra mudah-mudahan menang nanti malam. Amin. Nanti malam melawan Sleman. Saya hormati Ustaz Muhammad ini selaku narasumber.
yang kami hormati dan sayangi Ibu Ketua NSD yang luar biasa ini, Masya Allah, yang juga pengurus NSD semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya dalam menjalankan program-program dari NSD ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ibu-ibu yang hadir di sini, yang ulun sampai terharu, bersyukur juga karena melihat semangat pian-pian semua dalam mengikuti kegiatan dan program-program yang diadakan oleh NSD. Masya Allah, sekali lagi tepuk tangan buat kalian semua. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya ibu-ibu. Dan mudah-mudahan Allah meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ini untuk belajar tasin, sekaligus sekarang diteruskan dengan tafsir. Tasin dan tafsir ya dalam kegiatan The Living Quran. Insya Allah kita tahu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang insya Allah dengan belajar dari kajian ini kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak juga anggotanya tidak hanya dari Banjarmasin ya, tapi ada dari Banjarbaru, Amuntai, Kota Baru, Masya Allah. Ibu dari mana? Banjarbaru. Ibu dari? Banjarbaru. Banjarbaru, ya Allah. Data paling awal nih. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ada lagi yang dari mana Bu? Dari Amuntai. Parabahan. Ibu terima kasih sekali Ibu, ya Allah. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, tadi Ulu juga mendengar mendapat laporan kalau yang berebut ya untuk ikut kajian ini ya di grup ya, takitung gitu mungkin ya Bu ya. Ya mungkin memang harus bergantian nanti. Kita atur bagaimana, dan yang sekarang tidak mendapat giliran mungkin bisa menyaksikan melalui YouTube untuk sementara di siaran Bunda Duta TV. Baik ibu-ibu sekalian, kita luruskan niat dengan niat yang baik, dengan hati yang ikhlas tulus. Kita mulai mengikuti kegiatan The Living Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Program The Living Quran, kajian terjemah dan tafsir Quran dalam kehidupan secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Khairi khalqillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Gimana kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nuansa putih. Tahu gitu tadi saya pakai baju putih juga tadi, Bu. Ya. Mudah-mudahan putihnya kita hari ini sampai terbawa nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Karena nanti pada hari kiamat itu ada yang wajah-wajah menghitam dan ada wajah-wajah yang mereka putih bercahaya. Nah, tentu kita berharap sebagaimana kita menggunakan pakaian yang dicintai oleh Nabi, pakaian putih, kita berharap juga kelak di hari kiamat kita berkumpul dengan wajah kita bersinar putih berkat Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin kami tidak akan panjang lebar, sedikit nanti kita akan mempresentasikan program kita, yaitu program terjemah Al-Quran. Karena dalam satu ungkapan salafus saleh mereka mengatakan dawaul qalbi khamsatun.
hati kita ini, ya, qalbun itu kan disebut hati, kenapa? Diambil dari kata qalaba. Qalaba itu maknanya gampang berubah. Kita membalik tangan saat ini namanya qalaba. Hati itu kan kadang seperti itu ya. Pagi bahagia, sore sudah perengut dan gitu ya. Kadang lihat pasangan itu seneng, kadang-kadang ya seperti itu kan gitu. Itulah hati. Yang membuat suasana seperti itu adalah apa? Hati. Ya. Lah, hati itu perlu obat. Maka di antara salah satu obatnya itu adalah apa? Qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Maka siang hari ini insyaallah sedikit saya mau mempresentasikan metode kita, ya. Sebentar mau saya cek dulu di layar. Ada satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairukum, sebaik-baik kalian. Siapa itu? Man ta'allamal Qur'an. Orang yang mau mempelajari Al-Qur'an. Baik mempelajari tilawahnya, tahsinnya, ya, atau tafsirnya dan yang lainnya. Pokoknya seputar Al-Qur'an. Walaupun kita misalnya yang kita bawa itu Iqra. Saya sudah usia segini baru baru belajar Al-Qur'an. Tidak apa-apa. Justru malaikat itu membentangkan sayapnya kepada mereka orang-orang yang mau menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan usia. Kalau menurut saya semakin tua semakin bagus, ya. Semakin dekat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut kalimat ta'allama, belajar. Ya, jadi orang yang belajar itu lebih diutamakan oleh Nabi daripada orang yang mengajar. Ya, tentu orang tidak akan bisa mengajar ilmu kecuali belajar. Diawali dengan belajar. Maka Nabi juga motivasi kita. Apa kata Nabi? Utlubul ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Sejak kamu mulai bisa berpikir. Ya, kalau dalam bahasa Arab mahdi itu artinya buayan. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu beliau bisa berbicara dengan bahasa yang fasih, jelas fil mahdi, ketika beliau masih di dalam buayan, masih digendong. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntutlah ilmu sejak kamu sedini mungkin. Ilal lahdi, sampai kalau perlu mau dimasukkan ke liang lahat. Ya. Artinya tidak ada batasan usia bagi orang yang mau belajar. Lebih-lebih yang dipelajari adalah Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an. Nah, astagfirullah. Bentar, Bu ya. Sedikit kita sosialisasikan tentang program kita. Kita menyebutnya program kita ini Gerakan Nasional Baca Quran dan Maknanya. Ya. Kita berusaha bisa membaca Quran, juga bisa mengangan-angan apa makna daripada Al-Qur'an. Kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an. Setiap kita pasti mengakui bahwa kita ini muslim. Dan kita tahu Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk pedoman hidup kita. Maka ada satu kewajiban bagi orang muslim terhadap Al-Qur'an. Apa saja? Yang pertama, mengimani. Tentu akan cedera iman seseorang ketika dia tidak mau mengimani Al-Qur'an. Sebagaimana yang kita ketahui semuanya, rukun iman yang jumlahnya ada berapa, Bu? Ada 6. Satu di antaranya apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, Taurat, Injil, Zabur, juga apa? Al-Qur'an. Lebih-lebih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya tentu pasti kita mengimani Al-Qur'an. Poin pertama, mungkin kita semuanya jelas, kita mengimani Al-Qur'an. Poin kedua,
tugas kita sebagai kaum muslimin mempunyai satu tuntutan kewajiban, yaitu apa? Membaca. Ya, membaca apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an bahasa Arab kah bahasa Indonesia, Bu? Bahasa Arab. Tentu kita yang bukan orang Arab perlu untuk mempelajari bacaan itu. Makanya sejak dini dulu orang tua kita sudah menyuruh kita untuk belajar apa? Al-Qur'an. Di antaranya ini, agar satu kewajiban ini terpenuhi dalam diri kita, kita mampu membaca apa? Al-Qur'an. Dalam sehari itu kita wajib baca Al-Qur'an loh, Bu. Dalam satu hari kita itu wajib membaca berapa kali coba? Ada yang tahu? Dalam satu hari kita wajib membaca Al-Qur'an berapa kali? 17 kali. Ya. Sesuai dengan 17 jumlah rakaat. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada rukun qauli, satu rukun kewajiban yang harus dibaca, yaitu suratul Fatihah. Ya, surat Fatihah. Makanya orang tua kita itu kalau ngajari anaknya masih kecil, mesti yang diajarkan pertama itu apa? Suratul Fatihah. Kenapa? Itu surat yang wajib dibaca. Ya, jadi minimal sehari semalam kita membaca Al-Qur'an itu 17 kali. Itu yang wajib, yaitu membaca suratul Fatihah ketika sholat. Kecuali kalau memang makmumnya masbuk. Nah, itu beda lagi nanti penjelasannya, ya. Itu membaca. Lebih-lebih kita mempunyai rutinitas. Ya, rutinitas untuk membaca Al-Qur'an. Pagi kah, sore kah, malam kah? Apalagi di sini saya dapat informasi dari Bu Nadifah bahwa di setiap minggu atau 2 minggu sekali, Bu. 2 minggu sekali diadakan tahsin Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Mungkin bisa jadi rumah wakil gubernur yang dibacakan setiap 2 minggu sekali ya di Banjarmasin aja ini. Di Kalsel. Ya. Yang lain mungkin diantaranya ya wallahu alam, ya. Mungkin ya bagi-bagi apakah gitu, sembako saja misalnya, ya. Tapi di sini luar biasa. Rumah dinasnya digunakan untuk belajar Al-Qur'an. Ya. Kemudian kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau kita mungkin di poin kedua ini semuanya sudah bisa membaca Al-Qur'an. Walaupun tetap kita yang misalnya bacaannya kurang perlu diperbaiki, tetap kita harus belajar tahsin. Ya, agar supaya bacaan-bacaan yang mungkin kurang sempurna bisa disempurnakan. Poin ketiga, tuntutan kita sebagai muslim itu memahami isi Al-Qur'an. Apa makna yang terkandung daripada firman-firman Allah. Ya. Walaupun memahami ini tidak harus kita pahami sendiri, bisa jadi memahami dengan mengikuti kajian atau membaca terjemah Al-Qur'an. Tapi akan lebih indah, lebih enak ketika kita bisa memahami langsung, tahu, ngerti dari maksud ayat yang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal. Kita tahu artinya. Kenapa? Sering. Tapi kalau ayat-ayat yang lain, ya, terkadang kita bingung. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, bisa bacanya, artinya sementara belum, kan gitu ya. Nah, tapi kita berusaha. Dengan program ini kita berharap kita bisa memahami itu. Ya, kita bisa memahami Al-Qur'an. Kalau seandainya sementara kita tidak mampu, kita perbanyak belajar. Datang pada kajian ustadz kah, kiai kah, tuan guru kah, habib kah, siapapun itu yang mereka mengajarkan ilmu Allah. Yang keempat, tugas kita sebagai muslim itu apa? Mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Apa perintahnya, apa larangannya, apa yang seharusnya kita hindari, semua sudah disebutkan. Terkadang kita ini melakukan sesuatu yang dilarang, padahal larangannya jelas. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Padahal umat Islam itu sebetulnya kalau tahu itu mudah, gampang untuk mengikuti. Itu diantara kewajiban
kita sebagai muslim terhadap Al-Qur'an. Yang kelima, mendakwahkan, mensyiarkan, baik dengan mengajar bacaan, ya, mulai dini. Saya hanya bisa mengajarkan abata saja. Saya hanya guru TPQ yang mengajarkan Iqra 1, Iqra 2. Itu termasuk mendakwahkan. Justru itulah kunci awal dari orang bisa belajar Al-Qur'an. Saya di antara guru-guru saya itu yang paling saya teringat itu justru yang pertama kali mengajari kita apa? Baca Al-Qur'an, baca Iqra. Ya. Kadang berangkat bahagia, pulang sesenggukan nangis kan gitu ya. Disariki terus sama ustadznya. Nah, itu Ustadz Bahari, Bang. Ustadz sekarang ya beda sudah. Nah. Jadi mendakwahkan atau kita menyampaikan setahu kita tentang apa? Perintah-perintah Allah. Ini juga termasuk dakwah itu tidak harus kita kumpulkan orang banyak, tidak, kepada kawan, kepada sahabat, atau share sesuatu yang memang bermanfaat. Itu diantara kewajiban umat Islam terhadap apa? Al-Qur'an. Tentu Allah turunkan Al-Qur'an ini kan ada tujuan, maksud. Fungsi Al-Qur'an ini apa sih? Ya, apa fungsi Al-Qur'an? Yang pertama, Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Huda. Apa huda, Bu? Petunjuk. Awal di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak akan diragukan di dalamnya. Hudan. Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang bertakwalah yang dia akan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bayan, keterangan. Ya. Allah menerangkan tentang apa-apa yang harus kita kerjakan, apa yang seharusnya kita tinggalkan, apa yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan apa yang dilarang untuk dikonsumsi. Contohnya ayat yang tadi saya baca, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian apa? Bangkai, wadamu, dan darah. Itu termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Itu sebagai bayan, keterangan. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Qur'an diantaranya apa? Sebagai syifa. Sebagai apa, Bu? Apa syifa? Obat. Ya, sebagai obat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat syifa di dalam Al-Qur'an itu berapa kali? 4 kali. 4 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an kalimat syifa. 3 kata ini yang dimaksud syifa adalah Al-Qur'an itu sendiri. 1 syifa yang dimaksud adalah madu. Ya. Jadi 3 untuk Al-Qur'an, 1 untuk apa? Madu. Itu kalimat syifa. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an itu isinya apa? Obat. Ya, penenang. Maka kalau kita ingat, biasanya orang Bahari kalau misalnya punya anak sakit, tidak punya uang ke dokter, datang ke ustadz, biasanya dibacakan. Itu kadang-kadang yang dibacakan bukan mantra itu, Bu. Dibacakan apa? Bacaan Al-Qur'an. Entah suratul Fatihah atau apa. Sekarang pertanyaannya, ayat yang mana Ustaz yang syifa? Ayat yang mana yang syifa? Maka jawabannya semua ayat itu adalah syifa, obat, penenang. Saya hafalnya cuma misalnya surah Al-Mau'idatain, Al-Ikhlas, Mau'idatain, Qul a'udzu birabbil, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca saja itu. Ya. Ada dulu kita punya tetangga itu Sidin tidak bisa ngaji. Karena orang tua Bahari itu mungkin karena masa-masa genting, waktu belajar itu apa enggak ada. Tapi subhanallah, Yasin, Waqiah, Tabarok itu beliau hafal. Ya. Jadi hari-hari yang dibaca itu aja sudah. Pagi, ba'dal maghrib yang dibaca apa? Yasin, Waqiah,
tabarak, sama surat-surat pendek yang lain. Kalau ditampaikan Al-Quran, coba pian baca, tidak bisa sih dia. Tapi kalau hafal, hafal. Nah, itu hebatnya orang dulu. Ya, jadi itu dijadikan rutinitas bagi mereka, agar supaya hari-hari mereka ini tidak kosong daripada Al-Quran. Yang kemudian Al-Quran juga sebagai zikro, pengingat. Ya, sebagai apa? Pengingat. Kadang kita itu perlu diingatkan, Bu. Ya. Makanya para tuan guru, ustadz, kiai itu sejatinya sedang mengingatkan kita, menyampaikan hal-hal yang di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena isi Al-Quran itu sebenarnya adalah apa? Zikro. Nah, ada pertanyaan menarik. Mungkinkah Al-Quran dapat berfungsi apabila tidak difahami? Pian beli gadget baru, Bu, harga 30 juta misalnya. Ya, yang beli nenek-nenek usia 70 tahun. Nah, misal saja ini, Bu, ya. Nah, jadi yang usia itu jangan tersinggung ya. Justru keren, 70 tahun punya HP 30. Tapi kita tidak tahu ini untuk apa dan cara bukanya seperti apa. Fungsinya terpakai enggak? Karena terpakai. Gasan selfie aja berarti. Tahu saja tandanya foto seperti ini ya. Tapi untuk ngetik tidak bisa. Apalagi main sosial media ya. Sebegitu juga lah Al-Quran. Kira-kira berfungsi enggak kalau kita tidak memahami daripada isi Al-Quran? Ya, maka pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Susah. Susah. Nah, terus kapan kita dapat membaca Al-Quran langsung mengerti artinya? Mondok Ustaz 10 tahun. Mau pian mondok 10 tahun? Kasihan suami pian. Masak sendiri nanti akhirnya ya. Nah, kalau masih muda mungkin mudah dengan belajar, datang ke kajian, ke pesantren. Tapi kalau sudah usia 40, 50, 60, nah, maka ketika ada pertanyaan seperti ini, ya, yang dipikirkan dalam kotak apa? Belum pernah terpikirkan atau tidak pernah terbayangkan. Usia sudah 60 tahun. Ditanya, "Pian maulah bisa baca Quran plus langsung tahu artinya." Wah, tak terpikirkan Ustaz. Ya, nomor telepon aja ndak hafal apalagi nomor pasangannya aja ndak hafal. Ya, hafalnya cuma satu nomornya sendiri. Tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan. Kira-kira kalau sudah mindset kita seperti itu, Al-Quran sulit atau mudah? Sulit. Bisa kira-kira. Kalau orang sudah dalam pikirannya, wah kapan tidak terbayangkan saya bisa membaca Al-Quran, langsung bisa mengartikan artinya. Maka sebagian besar akan menganggap sulit. Wah, sulit ini. Sebagian mengatakan faktor U, Zat. Wah, senjata. Ya, itu untuk menyekat lawan itu. Faktor U. Nah, perhatikan, Al-Quran itu tidak sulit. Al-Quran tidak. Banyak para ulama, para tokoh itu yang mereka belajar itu sudah usia kepala 4, Bu. Sudah kepala 4 baru belajar, tapi akhirnya jadi ulama. Ada yang mantan misionaris. Ya. Dulunya misionaris, yang dia ngerti hanyalah ilmu dalam agamanya, masuk Islam sekalinya luar biasa. Ya. Terkadang malah jadi ustadzah. Seperti saya yang luar biasa itu siapa? Ustadzah Irene atau siapa itu? Yang dulu beliau mantan misionaris. Irana Handono ke Handoko? Ya situlah. Ya. Ibu Hajah Irana itu ternyata hidayahnya itu gara-gara apa? Salah buka lembaran
Lihat, Allah kalau mau membuka hati hambanya itu sangat mudah. Salah buka itu loh Bu, dapat hidayah. Ya. Dia kira Al-Quran itu bacanya sama seperti buku bacaan. Kalau buku bacaan kan dari kiri ke kanan. Tapi kalau Al-Quran kanan ke kiri. Mau buka dibuka sekalinya yang dibaca langsung Qul huwallahu, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia merenung sampai akhirnya dapat hidayah. Ya. Al-Quran tidak sulit. Kita buktikan. Apa alasannya? Alasan pertama, ya. Anggapan sulit itu bertentangan dengan jaminan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menjamin kok. Menjamin kita untuk mempelajari Al-Quran itu apa? Mudah. Buktinya anak 7 tahun hafal Quran ada. Ya kan? 7 tahun hafal Quran. Suaranya indah. Ya. Allah menjamin kepada siapapun bahwa mempelajari Al-Quran itu mudah. Allah sebutkan di dalam surah Al-Qamar. Surah ke-54 ayat 17, ya. Ayatnya mungkin tidak kelihatan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya 4 kali. Allah berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Di sini Allah menyebutkan berapa kali? 4 kali. Dengan kalimat redaksi yang sama persis. Hurufnya pun sama jumlahnya. Berapa, Bu? 4 kali. Saya tanya, kalau seandainya pian mengerti arti satu ayat, kira-kira mewakili 3 ayat yang lain enggak? Pasti mewakili. Ya. Pasti mewakili. Kita hafal 1 sama dengan kita hafal 4 berapa? 4 ayat. Di sini Allah menyebutkan 4 kali. Sesungguhnya, kata Allah, telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk dipelajari. Maka kuncinya, adakah yang mau belajar? Ya, adakah yang mau mempelajari Al-Quran? Jadi Allah mengatakan, laqad yassarna. Kalau kita mau meninjau dalam segi ilmu nahwu, Allah itu menggunakan kalimat qad. Qad itu maknanya tahqiq, menguatkan. Sungguh benar-benar kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kuncinya 1. Ya, fahal mim mudzakir. Adakah maukah yang mau belajar? Ya. Maka yang perlu kita tanamkan apa? Niat dan keinginan kuat untuk mempelajari apa? Al-Quran. Surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, ayat 40. Di ayat ini tidak ada pembatasan siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Mau apapun sukunya. Mau Jawa kah? Mau Sunda kah, Madura kah, Batak kah, Bugis kah, Banjar kah? Pokoknya ada kemauan untuk belajar, maka akan Allah buka. Bangsa apapun, mau yang Cina, ya, mau yang sipit, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang pirang misalnya, siapapun yang mau belajar, pasti Allah mudahkan. Dan keturunan siapapun yang bisa belajar itu hanya keturunan ustadz saja, keturunan kiai saja, keturunan ulama saja, belum tentu, Bu. Keturunan kiai pun kalau tidak belajar bungul, Bu. Ya. Keturunan ustadz pun kalau tidak belajar apa, Bu? Bungul, tidak bisa apa-apa. Ilmu itu tidak seperti baterai, kalau dicas langsung full. Ya, tidak bisa di-download. Nyaman kalau itu diwariskan dengan cara seperti itu. Ya. Ilmu itu harus dipelajari. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allam
Falaisal mar'u yuladu alima. Belajar, kata beliau. Tidak ada satupun manusia terlahir langsung pinter. Ada kira-kira misalnya baru lahir langsung minta Android? Tidak ada, Bu. Ya. Makan saja dia susah. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu, kata beliau. Dan orang yang mempunyai ilmu di hadapan Allah tidak akan sama seperti orang yang jahil. Ya. Jadi apapun siapapun, bahkan usia berapapun, Allah tidak menentukan harus yang muda, yang tua tidak bisa, tidak ada. Siapapun, mau usia berapapun, keturunan siapapun, ya. Bahkan terkadang anak pendeta pun kalau dia mau belajar jadi, pian tahu, ketua MUI Papua, namanya Ustadz Payage, ya. Dulu saya pernah ketemu beliau di Jawa. Beliau itu ternyata anak seorang pendeta. Masih aktif sampai sekarang kalau tidak salah. Ustadz Payage namanya. Tapi sama gurunya diganti Saiful Islam. Nah, tapi di sana orang mungkin lebih mengenal siapa? Payage. Payage itu mungkin nama bangsanya, marganya. Itu beliau anak pendeta. Bukan anak guru, bukan anak ustadz. Anak orang yang mungkin hari-hari kebanyakan mengkonsumsi makanan haram, babi kah mungkin dan yang lainnya. Tapi subhanallah, ya, bapaknya pendeta, anaknya menjadi apa? Tokoh, menjadi ulama, tokoh panutan di Papua, ya, ketua Papua. Coba pian searching, ya, Ustadz Payage. Wajahnya wajah-wajah orang Papua, tapi dia menjadi ulama. Anak siapa? Pendeta. Kenapa kok dia bisa jadi ulama? Mau belajar, berusaha berubah. Maka kuncinya adalah apa? Kemauan, keinginan yang kuat, ya. Alasan kedua, ya, alasan kedua. Kosakata dalam Al-Quran itu jumlahnya hanya 77.450 kosakata. Banyak Ustaz, 77.000. Nah, pian kalau beli kamus bahasa Inggris itu berapa? 1 miliar, Bu. 1 miliar kata. Ini cuma berapa? 77.000 kosakata yang disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Dan perlu diingat, banyak kata yang sama atau yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Contohnya 4 ayat tadi. Allah menyebutkan berapa kali, Bu? 4 kali dengan redaksi yang sama. Maka tentu artinya pun juga sama. Diulang-ulang. Jumlahnya mencapai 79%. Ya. Jumlah kosakata yang diulang-ulang di dalam Al-Quran mencapai berapa? 79%. Contoh kosakata yang diulang-ulang di dalam Al-Quran, di antaranya alladzina. Sering kita kan menemukan kalimat apa? Alladzina. Jumlahnya 810 kosakata dalam Al-Quran. Artinya kita tahu makna alladzina, orang-orang yang. Satu berarti sama dengan kita hafal 800 kosakata. Jadi ada berapa? 800 kosakata. Masa Ustadz hitung sendiri kalau tidak percaya ya. Ini sudah ada yang menghitungkan ini sudah, ya. Yang kemudian apa? Hum atau him. Itu jumlahnya diulang-ulang 3.000. Wa ulaika hum, ya, hum alladzina hum, ya kan, alaihim. Nah, itu kan semuanya apa? Maknanya sama. Mereka. Totalnya ada berapa? 3.000 kosakata. Ulaika ada 205 kosakata disebutkan di dalam Al-Quran. Ini kalau kita hafal 3 kata ini, berarti kita sudah hampir 4.000, Bu. 4.000 kosakata kita hafal dalam Al-Quran. Dan 4.000 sudah ya. Ya, 3 mewakili berapa? 4.000.
Allah. Itu disebutkan berapa kali? 2690. Berapa sudah? 10.000 sudah. 7 ribuan kosakata bisa kita hafal. Belum kalimat Ar-Rahman, belum kita Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafur, Al-Hakim, Al-Aziz, banyak lagi. Itulah yang kemudian menjadikan Al-Quran itu mudah. Sampai sekarang mungkin jarang orang itu hafal kitab-kitab selain Al-Quran. Pendeta pun kadang nggak hafal, ya, Al-Quran. Apa namanya? Injil ataupun Taurat. Tapi untuk Al-Quran, kadang-kadang anak-anak pun, ya, banyak yang sudah hafal. Ya, di Indonesia saja pun kalau disurvei mungkin ratusan ribu orang menghafal Al-Quran. Maka yang banyak mewakili kosakata dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ada di juz berapa, Bu? Juz 1. Ya, di juz 1. Kuncinya, siapapun yang ingin lancar membaca Al-Quran, lancarkan dulu surah Al-Baqarah. Dulu kalau kita belajar Al-Quran, misalnya Iqra-nya sudah hatam, maka berlanjut baca Al-Quran, mesti yang dibaca apa? Dari awal suratul Fatihah, kemudian melanjutkan surat Al-Baqarah. Ya, biasanya masih agak terpuntal ngajinya. Tapi kalau semakin ke belakang, satu juz itu aja dia agak lancar, maka juz-juz selanjutnya juga lancar. Kenapa? Kosakata di dalamnya banyak diulang-ulang. Begitu juga siapapun yang ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Ya. Khususnya Al-Baqarah yang ada pada juz 1 yang terdiri kurang lebih 363.624 kosakata. Maka pelajari juz 1, maka berikutnya juga mudah. Ya, berikutnya mudah. Coba perhatikan. Ini di surat Al-Fatihah, ya, dan surat Al-Baqarah 5 ayat. Ini perhatikan. Yang merah itu adalah kalimat kosakata yang baru. Yang hitam adalah yang sudah kita ketahui atau diulang dari kata sebelumnya. Contoh nih ya. Ar-Rahman di sini warnanya apa, Bu? Ar-Rahman yang bawah warnanya? Nah, kan pengulangan. Kira-kira maknanya sama enggak? Sama aja. Ya, kecuali buat namanya orang beda wajahnya kan gitu ya. Nah, tapi artinya apa? Sama. Ya. Iyaka di sini warnanya apa? Nah, iyaka di sini hitam. Kita tahu makna yang di sini, maka di sini pun juga kita tahu. Sirata di sini warnanya apa? Merah. Di sini warnanya hitam. Kita tahu makna sirata di sini, jalan. Maka di sini pun maknanya juga apa? Jalan. Ya, jangan perhatikan jembatan. Ya, artinya sama-sama baca jalan. Ya. Alaihim. Ini warnanya di sini warnanya apa? Hitam. Nah, jadi kalau di pertemuan awal mungkin dominan warna merah. Ini contoh ya. Terus seperti ini di bawah. Kitab ini warnanya apa? Hitam. Maknanya sama seperti kalimatnya. Kitab artinya apa? Kitab. Terus seperti itu. Jadi di pertemuan pertama itu kosakata jumlahnya itu ada 89. Kemudian kosakata yang baru ada 45. Beban materi cuma berapa? 50%. Kemudian di pertemuan kedua, nah, sudah mulai banyak yang hitam. Ya. Karena banyak apa? Pengulangan. Jumlah kosakata ada 178, kosakata yang baru ada 54. Beban materi cuma 30%.
Pertemuan ke-20 akhir juz 1. Merahnya ada berapa, Bu? Bisa dihitung sudah? Sudah dominan warna hitam, ya. Kosakata 195, kosakata baru cuma 10 aja. Beban materi cuma berapa? 5% saja. Nah, jadi terwakili khususnya di juz 1 surah Al-Baqarah. Maka kuncinya tadi 1, kemauan. Tanamkan niat. Ya, tanamkan niat. Maka bagi saya semakin tua semakin mantap kalau belum. Ya, jadi semakin tua usianya, saya 70 tahun ya, Ustadz, bagaimana saya belajar bagus. Ya. Saya sedih, ada satu jamaah kita yang ngaji di Masjid Al-Jihad itu, beliau semangat, namanya Bu Kusmiati. Beliau itu belajarnya luar biasa, ya, Bu Kusmiati, Allah yarham. Jadi Bu Kusmiati, beliau itu wafat di hari ke-7 Lebaran kemarin. Itu diantara yang ngaji yang tua beliau, usia mungkin kepala 7, tapi tidak pernah absen. Kalau absen pun izin dulu sehari sebelumnya ke saya, WA. Ya, padahal tidak WA pun tidak apa-apa, tapi beliau itu kalau izin tuh mesti WA. Yang lain kadang-kadang lupa mau WA, ya mungkin tidak nyimpen nomor saya kan gitu ya. Tapi beliau tidak WA ini pun. Mungkin kalau saya hitung selama 1 tahun belajar sama saya, itu paling absen tuh paling nggak sampai 5 kali beliau. Sisanya itu apa? Ngaji. Beliau berdua suami istri itu memang suka Al-Quran. Bahkan yang pertama awal wafat suaminya itu di akhir hayatnya itu baca Quran. Iri beliau sama suaminya. Saya kepingin Pak Ustadz. Makanya beliau punya komitmen. Saya ingin belajar Al-Quran sampai mati Pak Ustadz. Ya. Ternyata subhanallah waktu saya di Jawa kemarin mudik, di WA sama ketua kelompoknya, Pak Ustadz, Bukus meninggal. Kaget saya, padahal orangnya sehat-sehat aja. Ya, tapi kan umur tidak ada yang tahu. Ya, beliau luar biasa. Ya, itu usianya mungkin hampir 72-an. Ya, itu sudah hampir 10 tahun belajar sama saya. Dan banyak, bahkan di kelompoknya Bu Haja Ruqayyah ini ada sudah meninggal Bu ya. Ada berapa yang meninggal? 1 kah 2? Ibu Mimin ya, Ibu Maimunah itu usianya 70-an tahun. Itu kalau ngaji diantar sama suaminya, tua juga. Ya, nanti suaminya nunggu. Qadarullah beliau jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit atau jenguk orang meninggal? Jenguk orang meninggal, sekalinya setelah jenguk beliau sendiri yang meninggal. Ya. Nah, jadi tercatat masih sebagai thalabul ilm, penuntut ilmu. Nah, walaupun ngajinya seminggu sekali. Ya, itulah harapan kita ya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam ya, kita semakin cinta terhadap Al-Qur'an. Kalaupun seandainya misalnya saya belum lancar bacanya, lancarkan. Ya, tahsin. Jangan malu belajar kepada orang yang lebih muda. Kalau perlu kepada anaknya ataupun kepada cucunya. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama, untuk mempelajari Al-Qur'an. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini coba kita belajar suratul Fatihah. Siap? Nah, biasanya dalam pelajaran kita, setelah kita menerjemahkan bersama, nanti ada kajian, sedikit kajian tentang kandungan ayat yang kita baca, agar supaya lebih tahu apa maksud ayat yang kita baca ini. Di sini kita menggunakan baris, Bu ya. Jadi metode kita ini kan pelatihan. Ya, saya melatih kita ini agar supaya memudahkan sering membaca Al-Qur'an. Jadi ingat warna merah tadi diwakili di sini dengan baris.
Artinya yang berbaris itu adalah kosakata yang baru. Caranya nanti saya baca kemudian tirukan sesuai instruksi saya. Insya Allah 20 menit hafal pian arti suratul Fatihah. Ya. Sebelumnya kita baca dulu bersama-sama suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan ya, saya baca, nanti kalau saya bilang baca bersama-sama. Perhatikan, kita menerjemahkannya per kata, bukan langsung per kalimat, tapi per kata. Perhatikan, bismi ini ada dua kata, bi dengan ismi, ya. Bi dengan, bi artinya dengan. Apa artinya Bu? Bi? Dengan. Bersama, bi artinya? Dengan. Lagi, bi? Dengan. Ismi nama. Ismi artinya? Nama. Apa artinya ismi? Nama. Digabung, bismi dengan nama. Allahi, sama dengan maknanya, artinya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Perhatikan, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Apa artinya Ar-Rahman? Maha Pengasih. Diulangi, Ar-Rahman. Maha Pengasih. Lagi, Ar-Rahman. Maha Pengasih. Ismi. Sama nama. Bi. Dengan. Ismi. Nama. Allahi. Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Apa artinya Ar-Rahim? Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Ada dannya enggak? Nah, itu pemanis tambahan itu ya. Kalau kita sesuai kata, sesuai kalimatnya. Paham ya? Kalau di terjemahan bebas itu sudah banyak pemanisnya, modifikasinya untuk lebih memudahkan saja, tidak masalah seperti itu. Dengan menyebut nama Allah yang lagi, ya, tidak ada laginya di sini. Itu tambahan, ya, tambahan saja. Kita sesuai kata. Diulangi, Ar-Rahim artinya Maha. Ar-Rahim artinya penyayang. Dengar mahanya saja, Maha. Penyayangnya ya. Ar-Rahim Maha penyayang. Ar-Rahman pengasih. Ismi nama. Bersama-sama bismillah dengan Allah Maha penyayang. Diulangi, bismillah Maha Penyayang, ya. Lanjut, perhatikan. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Ulangi, alhamdu segala puji. Lagi, alhamdu segala puji. Bersama, alhamdu segala puji. Segala puji. Li bagi. Li artinya bagi. Bagi. Allahi digabung, lillahi bagi Allah. Ulangi, lillahi
Alhamdu lillahi. Alhamdulillah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Apa artinya Rabbi? Tuhan. Ulangi Rabbi. Tuhan. Sekali lagi Rabbi. Tuhan. Tuhan. Alamin maknanya sama seperti alam, tapi tambahi semesta. Semesta alam. Alamin semesta alam. Bersama alamina. Rabbi. Saya menyebutkan katanya, pian terjemahannya ya. Rabbi alamina. Digabung Rabbil alamin. Alhamdulillah lillahi Rabbi alamina. Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba diterjemah dari atas. Bismillah bersama. Dengan Maha Alhamdulillah Tuhan. Sekali lagi alhamdulillah segala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok tahu? Karena sudah ada, ya kan? Nah, otomatis ayat 3 tidak usah dihafal. Kenapa? Sudah ada. Maliki yang menguasai. Maliki yang menguasai. Diulangi, maliki yang menguasai. Lagi maliki yang menguasai. Sekali lagi maliki yang menguasai. Yaumi hari. Yaumi artinya apa? Hari. Yaumul Isnin apa berarti? Hari Senin. Kalau Yaumun Nahri, tengah hari. Apa? Hari Raya Nahr itu artinya sembelih. Artinya apa? Hari Raya Idul Adha. Lain tengah hari, Bu. Alhamdulillah. Sambil diminum ya. Sudah lanjut, Bu ya. Maliki apa tadi artinya? Yang menguasai. Diulangi bersama. Maliki Yaumin Ad-dini pembalasan. Ad-dini pembalasan. Din itu punya dua arti. Ya, banyak digunakan dalam dua arti ini, pembalasan atau agama. Tapi dalam ayat ini maknanya apa? Pembalasan. Ad-din artinya pembalasan. Digabung yaumiddini. Hari pembalasan. Maliki. Yang menguasai. Yang saya baca, yang diterjemahkan. Biar semangat langsung semua diterjemahkan ya. Tidak apa-apa, bagus ya. Tapi biar kompak ya. Yang saya baca, yang di Maliki Yaumi Ad-dini Maliki Yaumiddin Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbi Hamdu Ismi nama bersama bismillah dengan Maha Pengasih Alhamdulillah bagi Tuhan semesta Ar-Rahman Maha Maliki hari pembalasan.
Alhamdulillah. Ayat kelima ya. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka artinya diulangi bersama. Iyyaka lagi. Iyyaka sekali lagi. Iyyaka na'budu kami menyembah. Na'budu kami nah, apa artinya na'budu? Diulangi. Na'budu sekali lagi. Na'budu iyyaka belum dibaca sih. Masya Allah. Sekalinya agresif belum nah. Gak apa-apa ya. Lanjut. Perhatikan. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa dan. Wa artinya apa? Wa artinya? Kalau wawa. Dan gitu ya. Sapa ngarannya wawa. Berarti artinya apa? Dan. Wa artinya? Iyyaka. Hanya kepadamu. Digabung. Wa iyyaka. Dan kepadamu. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Perhatikan. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Coba bersama. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Ulangi. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Sekali lagi. Nasta'inu kami mohon pertolongan. Iyyaka wa na'budu. Nah, apa tadi? Kami menyembah. Na'budu artinya? Kami menyembah. Ulangi. Na'budu. Iyyaka. Na'budu. Wa iyyaka. Nasta'inu kami mohon. Pelan-pelan bersama. Iyyaka langsung. Hanya kami dan hanya kami lagi. Iyyaka hanya Alhamdulillah. Minum dulu ya. Nah. Ya. Sambil diminum ya. Pian kalau mau selonjoran enggak apa-apa ya. Ya. Capek Ustadz singkal selonjor pian. Asal jangan berembah saja, tidak cukup tempatnya nanti ya. Capek ya, kakinya kalau capek selonjoran ya. Tahu selonjoran ya? Itu kan bahasa Jawa itu selonjor. Kalau apa? Beunjur. Sudah. Kita lanjutkan. Ad-din apa tadi artinya din? Halo? Tidak apa-apa, sambil kita ulang-ulangi. Ad-din artinya pembalasan. Maliki yang menguasai. Apa artinya maliki? Yang menguasai. Coba dari maliki, 2 ayat kita baca bersama. Maliki yang menguasai
hari hanya kami dan hanya kami mohon. Masya Allah. Rabbi Ar-Rahim, Maha Penyayang. Yang pengasih tadi apa? Ar-Rahman. Langsung diurut dengan Maha Pengasih Penyayang gitu ya. Kita ulangi lagi dari atas bersama. Bismillah, dengan Maha Alhamdulillah Tuhan Ar-Rahman Maha Maliki yang hari Iyaka hanya kami dan hanya kami mohon. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, ayat 6. Sudah? Ihdina. Belum ya. Ihdina, tunjukkanlah kami. Ihdina, tunjukkanlah kami. Diulangi. Ihdina, lagi. Ihdina, lagi. Ihdina, sekali lagi. Ihdina, sirata, jalan. Sirata artinya lagi. Sirata, jalan. Ihdina, tunjukkanlah kami. Sirata, jalan. Langsung. Ihdinas sirata, tunjukkanlah jalan. Mustaqim. Ya. Sudah, kita lanjut. Mustaqim, yang lurus. Mustaqim, yang lurus. Apa artinya mustaqim? Siratal mustaqim. Ihdina sirata mustaqim, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nasta'inu. Kami mohon. Nunggu dipancing dulu ya. Nasta'inu artinya mohon pertolongan. Lagi. Nasta'inu. Iyyaka, hanya kepadamu. Tidak apa-apa, lupa-lupa diulangi nanti ya. Iyyaka apa? Na'budu, kami menyembah. Yaumiddin, hari Maliki, yang menguasai. Ulangi. Maliki. Coba 3 ayat dari Maliki bersama. Yang hari Iyyaka, hanya kami dan hanya kami mohon. Ihdina, tunjuk kami jalan. Ulangi. Ihdina, tunjuk. Alhamdulillah. Masya Allah. Tinggal satu. Nah, sebelum lanjut ke ayat terakhir, dari atas ke bawah bersama. Bismillah.
dengan nama Maha Alhamdulillah Tuhan Ar-Rahman Maliki Iyyaka hanya dan hanya kami mohon ihdina jalan yang lurus. Alhamdulillah. Lanjutkan. Siroto apa tadi artinya? Jalan. Kalau jalan-jalan dalam bahasa Arab? Ngarang kalau itu. Siroto, jalan-jalan. Kapan kita siroto kan gitu ya? Itu kalau orang Arabnya yang dengar pusing gitu Bu. Lanjut. Siroto artinya alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Ulangi alladzina orang-orang yang. Lagi alladzina orang-orang yang. Ya, orang-orang yang. An'amta engkau beri nikmat. An'amta engkau beri nikmat. Bersama an'amta engkau beri nikmat. Lagi an'amta engkau beri nikmat. Sekali lagi an'amta engkau beri nikmat. Alladzina orang-orang an'amta engkau beri nikmat. Lagi coba alladzina an'amta orang-orang yang engkau beri nikmat. Ala alaihim itu dua, ala sama him. Ala atas, him mereka digabung, alaihim atas mereka. Coba alaihim atas mereka. Lagi alaihim atas mereka. An'amta engkau beri nikmat. Lagi an'amta engkau beri nikmat. Alladzina sirata jalan. Alladzina an'amta alaihim atas mereka. Ulangi sirata bersama. Jalan orang yang engkau beri atas. Lagi sirata jalan orang yang engkau beri nikmat atas. Alhamdulillah. Ghairi bukan. Ghairi bukan. Apa artinya ghairi? Lagi. Pengasih Maha Penyayang. Satu kali lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai semesta alam. Ulangi alhamdulillah Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Barakallah. Alhamdulillah. Boleh membaca seluruhnya Ustaz? Cuma membacanya Ustaz. Boleh cuma mengaji aja. Oh, mengaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman. Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. ihdina Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sirata jalan yang orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang dimurkai, dan atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman. yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. ihdina tunjukkanlah kami jalan yang lurus, sirata jalan yang Engkau beri jalan nikmat, orang orang yang Engkau beri nikmat atas atas mereka bukan orang yang dimurkai atas mereka, dan tidak orang-orang yang sesat. Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Insyaallah pembelajaran kita di sini setiap 2 minggu sekali. Nah, kalau bisa bawa Al-Quran ya. Jamnya ada tahu. Al-Quran biasa saja ya. Diusahakan sambil membawa buku catatan nanti ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang perlu dicatat ya. Insya Allah di pertemuan akan datang nanti surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita semuanya. Lebih afdolnya kita doanya bersama-sama, doa takdim membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. منه ما نسينا وعلمنا منه ما وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekian mungkin salah khilafnya, mohon maaf.
mungkin ada kata-kata atau budaya ini mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama-sama, okay? Bismillah, langsung terjemahkan. Dengan nama Maha segala bagi Allah Tuhan semesta Ar-Rahman Maha Maliki hari pembalasan. Iyyaka, hanya kami, dan hanya ihdina, tunjuk jalan yang sirata, jalan yang engkau atas mereka, bukan orang yang dimurkai atas, dan tidak orang. Alhamdulillah. Bu Latifah, gimana? Hah? Gimana? Iya.